Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asti Wizai dari kelompok 2 kelas Sakin 005. Pada kesempatan ini saya akan bersama dengan teman-teman dan membahas dua pembahasan dari mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Nah, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang fungsi linear dan hubungan dua garis lurus. Pada pembahasan yang kedua, kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, langsung saja kita pada pembahasannya. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat 1 pada variabel bebas tersebut, sehingga sering disebut sebagai fungsi berderajat 1. Bentuk umum persamaan linear yaitu Y sama dengan AX ditambah B, di mana Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, B sama dengan konstanta, dan A koefisien. Kemiringan slope atau gradien adalah perubahan variabel terikat Y dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas X. Kemiringan juga disebut gradien yang dilambangkan dengan huruf M. Jadi persamaannya yaitu kemiringan sama dengan M sama dengan OY per OX sama dengan Y2 per Y1 per X2 dikurang X1. Menentukan persamaan garis, metode 2 titik. Kemiringan garis lurus adalah sama pada setiap titik yang terletak pada garis tersebut. Maka untuk menentukan persamaan garis lurus dapat dinyatakan dengan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. 4. Metode satu titik dengan satu kemiringan. Dari sebuah titik A atau X1 Y dan Y2 dan suatu kemiringan M dapat dibentuk sebuah persamaan linear dengan rumus sebagai berikut. Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Nah, langsung saja kita pada contoh soalnya. Contoh soalnya, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X ditambah 2 dengan X adalah bilangan bulat positif antar 1 dan 8. Langsung pada penyelesaiannya. Diketahui fungsi Y sama dengan X ditambah 2 dan X adalah bilangan bulat positif antara 1 dan 8. Berarti dia ada di antara 1 dan 8. Jadi yang kita ambil berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena berada di antara 1 dan 8 saja. Langsung kita pada tabel fungsi Y sama dengan X ditambah 2. Tadi X itu di antara 1 dan 8. X 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang perlu kita cari yaitu Y. Y sama dengan X ditambah 2. Berarti X ditambah 2. Langsung saja kita input untuk mencari domain Y. Untuk mencari domain Y, kita substitusikan Y sama dengan X ditambah 2. Kita ganti X dengan angka yang ada pada domain ini. Berarti kita ganti X dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. X ditambah 2 berarti kita ganti dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kita ganti X dengan angka 4, berarti 4 tambah 2 sama dengan 6. Kita ganti X dengan 5, berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7.
6 ditambah 2 sama 8, 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi untuk menentukan titik koordinatnya X dan Y, kita input yang ada di posisi pada domain ini. Berarti 2 dan 4, 3 dan 5, 4 dan 6, 5 dan 7, 6 dan 8, 7 dan 9. Jadi ini adalah titik koordinatnya. Langsung saja kita gambarkan grafiknya. Nah, ini contoh grafiknya sudah ada. Yang perlu kita tentukan adalah titik koordinatnya. Titik koordinatnya tadi titik koordinat X dan Y itu adalah 2 dan 4, 3 dan 5, 4 dan 6, dan seterusnya. Jadi ini titik koordinatnya 2 dan 4, 3 dan 5, 4 dan 6, 4 dan 6, 5 dan 7, 5 dan 7, 6 dan 8, 6 dan 8, 7 dan 9, 7 dan 9. Nah, ada cara yang kedua. Langkah-langkah menggambarkan grafik fungsi linear dengan cara yang kedua, yaitu yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0, sehingga diperoleh koordinat A, X1 dan 2. Kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0, sehingga diperoleh koordinat B atau 0 dan Y1. Ketiga, hubungkan titik A dan B sehingga membentuk suatu garis lurus. Jadi itu saja untuk pembahasan tentang fungsi linear. Hubungan dua garis lurus. Hubungan dua garis lurus, setiap garis lurus mempunyai kemiringan dan titik potong atau intercept. Apabila dua garis mempunyai kemiringan yang berbeda-beda ataupun sama, dan juga bila titik-titik potong dengan sumbu Y berbeda-beda ataupun sama, maka jika digambarkan dalam diagram Kartesius akan terdapat 4 kemungkinan, yaitu berimpit, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Dua buah garis akan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari atau proporsional terhadap persamaan garis yang lain. Sejajar. Dua buah garis akan sejajar apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain, atau M1 sama dengan M2. Berpotongan. Dua buah garis akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis yang lain, atau M1 tidak sama dengan M2. Tegak lurus. Dua garis akan saling tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda yang berlawanan, atau M1 kali M2 sama dengan min 1, atau M1 sama dengan min 1 per M2. Langsung saja kita pada contoh soalnya ya. Yang pertama, tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis Y 3x ditambah 5 dan melalui 2 dan min 1. Untuk mencari garis Y sama dengan 3x ditambah 5, pertama kita cari dulu Y1 dan Y2 nya. Di sini melalui titik 2 dan min 1. Berarti Y1 nya itu adalah min 1 dan X nya itu 2. Langsung pada penyelesaiannya. Gradien garis Y sama dengan 3x ditambah 5 mempunyai gradien 3.
sehingga kita mencari persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik 2 dan min 1. Langsung kita masukin rumusnya atau persamaannya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Langsung kita ganti Y1 dan X1-nya. Tadi sudah diketahui Y1-nya itu min 1 dan X1-nya itu adalah 2. Y ditambah 1 positif kali negatif, negatif kali negatif yaitu positif, jadi Y ditambah 1 sama dengan 3. Berarti kita kalikan yang memiliki bilangan yang sama. 3 dikali min 2 sama dengan min 6. 3 kali X sama dengan 3X. Jadi kita peroleh Y sama dengan 3X dikurang 6 dikurang 1. Kita turunkan satunya jadi positif 1 jadi min 1. Min 6 dikurang 1 jadi min 7. Jadi Y sama dengan 3X dikurang 7. Jadi persamaan garis yang sejajar garis Y sama dengan 3X ditambah 5 dan melalui titik 2 dan min 1 adalah Y sama dengan 3X dikurang 7. Jadi sekian saja pembahasan tentang hubungan dua garis lurus. Nah, selanjutnya kita lanjut pada pembahasan yang kedua, sistem persamaan linear. Pada sistem persamaan linear, pada pembahasan kali ini kita akan bahas dua persamaan, yaitu persamaan linear 2 variabel dan persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 2 variabel adalah persamaan yang mengandung 2 variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Bentuk umum persamaan linear 2 variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C dengan ABC elemen R dan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Penyelesaian suatu sistem persamaan linear adalah suatu himpunan nilai yang memenuhi secara serentak semua persamaan dari sistem tersebut. Untuk sistem persamaan linear terdapat 3 kemungkinan, yaitu ada yang penyelesaian tunggal, kedua tidak ada penyelesaian, ketiga sejumlah penyelesaian tidak terbatas. Untuk sistem persamaan linear terdapat 3 penyelesaian yang memungkinkan. Yang pertama, mempunyai penyelesaian yang tunggal adalah suatu sistem persamaan yang konsisten. Kedua, tidak mempunyai penyelesaian adalah sistem persamaan yang tidak konsisten. Dan yang terakhir, mempunyai penyelesaian yang tidak terbatas adalah sistem persamaan yang saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Lanjut, untuk memperoleh nilai-nilai penyelesaian dari sistem persamaan linear dapat digunakan metode yang pertama, metode grafik. Adalah metode penyelesaian SPLDV yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut yang kemudian menentukan titik potongnya. Yang kedua, metode substitusi adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara mengganti satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Langkah-langkahnya yaitu pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Yang kedua, substitusikan X atau Y pada langkah A ke persamaan yang lain. Ketiga, metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Langkah-langkah penyelesaian yaitu pertama, perhatikan koefisien X atau Y. Jika koefisiennya sama,
lakukan operasi pengurangan untuk tanda yang sama. Kedua, lakukan operasi penjumlahan untuk tanda yang berbeda. Langkah yang kedua, jika koefisiennya berbeda, samakan koefisiennya dengan cara mengalihkan persamaan dengan konstantan yang sesuai, lalu lakukan seperti langkah A. Langkah yang ketiga, lakukan kembali langkah 1 untuk mengeliminasi variabel lainnya. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini saya ada dua persamaan. 3x tambah 2y sama dengan 5, kita buat jadi persamaan 1. 4x ditambah 3y sama dengan 6, kita buat jadi persamaan 2. Nah, dalam penyelesaian ini saya mau menggunakan metode eliminasi. Teman-teman bebas menggunakan metode apa saja, nanti hasilnya sama saja. Langsung saja kita eliminasi variabel. Pertama kita eliminasi variabel y ke persamaan 1 dan 2. 3x ditambah 2y sama dengan 5, 4x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, kita perhatikan persamaannya ini. Apakah konstantanya sama atau tidak? Karena tidak sama, karena ini 2 dan ini 3, maka kita balik agar nilainya sama. Kita kalikan dan kita balik nilainya. 3x ditambah 2y sama dengan 5 dikali 3, 4x ditambah y sama dengan 6 dikali 2. Jadi hasilnya 9x dikali 3 sama dengan 9x, 3 dikali 2y sama dengan 6y, 5 dikali 3 sama dengan 15. 4x dikali 2 sama dengan 8x, 3x dikali 2 sama dengan 6y, 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, kita perhatikan apakah simbolnya sama atau tidak. Karena sama-sama positif 2y dan positif 3y, maka ini kita kurangkan. Jadi 15 dikurang 12 sama dengan 3, 9x dikurang 8y sama dengan 1x. Karena 1x tidak perlu kita tulis, jadi kita tulis x saja. Ini nilainya habis 6y. Jadi nilai x-nya adalah 3. Kita lanjut, kita eliminasi variabel x ke persamaan 1 dan 2. Kita pindah 3x tambah 2y sama dengan 5, 4x dan 3y sama dengan 6. Kita perhatikan variabel x ini, apakah konstantanya sama atau tidak. Karena tidak, 3x dan 4x tidak sama, maka kita kali lagi seperti eliminasi pada variabel y. Kita balik, 3x tambah 2y sama dengan 5 dikali 4, 4x ditambah 3y sama dengan 6 dikali 3. Jadi 3x dikali 4 itu 12x, 2y dikali 4 sama dengan 8y, 5 dikali 4 sama dengan 20. 4x dikali 3 sama dengan 12x, 3y dikali 3 sama dengan 9y, 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi kita peroleh 12x ditambah 8y sama dengan 20, 12x ditambah 9y sama dengan 18. Kita perhatikan simbol x ini apakah positif atau negatif. Ini sama-sama positif, 3x positif 3x dan positif 4y. Jadi ini kita kurangkan. 20 dikurang 18 sama dengan 2. 8y dikurang 9y sama dengan negatif 1. Karena 1 kita tidak perlu tulis, jadi minnya saja. 12x dikurang 12x sama dengan 0, tidak perlu kita tulis ya. Jadi y sama dengan min 2.
Jadi nilai X sama dengan 12 dan nilai Y sama dengan min 2. Yang kedua yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear umum dengan 3 variabel X, Y, dan Z adalah suatu persamaan dengan bentuk AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, di mana A, B, C, dan D adalah konstanta dan A, B, dan C tidak sama dengan 0. Menyelesaikan SPLTV berarti menemukan nilai variabel X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan linearnya. Penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah himpunan penyelesaian X, Y, dan Z. Langkah-langkah penyelesaian SPLTV untuk menentukan himpunan penyelesaian sistematis yaitu eliminasi salah satu variabel dari 3 persamaan, misalnya X, sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Caranya dengan melakukan 2 kali operasi. Kedua, selesaikan SPLTV untuk memperoleh nilai 2 variabel lain, misalnya Y dan Z. Yang ketiga, substitusikan hasilnya ke persamaan 1, 2, atau 3 untuk memperoleh nilai, misalnya variabel X. Nah, langsung saja kita pada contoh soal persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini saya ada 3 persamaan. 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 5. Kita misalkan persamaan 1. 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 8. Kita misalkan persamaan 2. 3x dikurangi ditambah 2z sama dengan 7. Kita misalkan persamaan 3. Nah, kita langsung aja pada penyelesaiannya. Pada penyelesaian ini saya mau menggunakan metode eliminasi. Langsung saja kita eliminasi nilai Z pada persamaan 1 dan 2. Langsung aja kita pindahkan persamaan 1 dan 2 ke sini. 2x tambah 3y dikurang Z sama dengan 5. 3x ditambah 2y ditambah Z sama dengan 8. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah variabel Z. Apakah konstantanya ini sama? Karena sama-sama 1, ini Z sama-sama 1 karena 1 tidak ditulis. Ini sama-sama 1, langsung saja kita operasikan. Kita perhatikan apakah tandanya ini sama atau tidak. Karena tidak sama, kita tambahkan. 5 tambah 8 sama dengan 13. 3y ditambah 2y sama dengan 5y. 2x ditambah x, ini ada satunya jadi 3y. Jadi 3x ditambah 5y sama dengan 13. Ini kita buat jadi persamaan 4. Langsung aja kita eliminasi Z pada persamaan yang berbeda. Kita bebas ambil dari 2 ke 3 atau 1 ke 3. Nah, di sini saya mau ambil 1 dan 3. Nanti nilainya sama kok kalau diambil dari 2 dan 3. Eliminasi Z pada persamaan 1 dan 2. Langsung aja kita pindahkan. 2x tambah 3y dikurang z sama dengan 5. 3x dikurangi
sama ditambah 2Z sama dengan 7. Nah, kita perhatikan apakah nilai Z ini sama atau tidak. Karena nilainya berbeda, jadi kita kalikan dan kita balik. 1 dikali 2 dan 2 dikali dengan 1 agar nilai Z ini sama. 2x dikali 2 4x, 3y dikali 2 6y, min Z dikali 2 sama dengan min 2Z. 5 kali 2 sama dengan 10. 3x dikali 1 sama dengan 3x, minnya dikali 1 sama dengan min 1y karena 1 tidak ditulis. 2z kali 1 sama dengan 2z. 7 kali 1 sama dengan 7. Kita langsung saja kita tambahkan karena ini tandanya berbeda, kita tambahkan. Langsung aja kita tambahkan. 10 tambah 7 sama dengan 17. 6y ditambah y sama dengan 5y. 6y ditambah min 1y sama dengan 5y. 4x ditambah 3x sama dengan 7x. Ini 7x ditambah 5y sama dengan 17. Jadi ini jadi persamaan kelima. Selanjutnya kita eliminasi y ke persamaan 4 dan 5. Ke persamaan 4 dan 5. 3x ditambah 5y sama dengan 13. 3x ditambah 5y sama dengan 13 persamaan 4. 7x ditambah 5y sama dengan 17 persamaan 5. Kita perhatikan nilai y-nya apakah sama atau tidak. Karena nilainya sama-sama 5, jadi langsung kita operasikan. Kita perhatikan tandanya sama atau tidak. Ini sama-sama positif, jadi kita kurangkan. 13 dikurang 17 sama dengan min 4. 3x dikurang 7 sama dengan min 4x. Min 4x sama dengan min 4. Jadi x sama dengan min 4 per min 4. Karena sama-sama negatif, kita sama-sama habis. Jadi 4 per 4 sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusikan nilai x sama dengan 1 ke persamaan 4. 3x ditambah 5y sama dengan 13. Kita substitusikan nilai x ini jadi 1. Jadi 3 kali 1 tambah 5y sama dengan 13. 3 ditambah 5y sama dengan 13. 5y sama dengan 13 dikurang 3. Ini kita pindahkan jadi min. Jadi y sama dengan 13 dikurang 3 sama dengan 10. 5 diturunkan jadi 10 per 5 sama dengan, jadi y-nya adalah 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 ke persamaan 2. Nah, lanjut kita substitusikan nilai x dan y. Kita sudah menemukan x dan y. X sama dengan 1, y sama dengan 2. Substitusikan nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 ke persamaan 2. Jadi ini persamaan 2-nya x tambah y, x tambah 2y tambah z sama dengan 8. Kita ganti x-nya menjadi 1, y-nya menjadi 2, ditambah z sama dengan 8. Jadi 1, 2 kali 2, 4, tambah z sama dengan 8. Jadi z sama dengan, karena ini positif, kita pindah ke sini jadi negatif. Ini positif 4, kita pindah jadi negatif 4.
Jadi Z sama dengan 8 dikurang 1, 7, 7 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi Z sama dengan 3. Jadi kita udah peroleh nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, demikian saja pembahasan dari kami kelompok 2. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahaminya, dan semoga ilmunya bermanfaat. See you next time.